Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai ide dan implementasi tentang Smart Entry. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri atas nama M. Dimas Almogadas dengan NIM 12022220373. Perkenalkan, nama saya Raihan Mulia Pratama dengan NIM 12022223240. Saya Muhammad Rafi dengan NIM 12022202299. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saya masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama itu mengenai tentang latar belakang. Nah, latar belakang kami adalah Smart Entry adalah solusi inovatif yang menggabungkan kecerdasan buatan dan teknologi pembaca kartu tap untuk sistem pengamanan dan akses. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi pintar semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Smart Entry menggunakan pemindaian plat nomor kendaraan sebagai metode masuk yang aman dan efisien. Dengan Smart Entry, pengguna dapat mengakses area dengan mudah dan cepat. Sistem ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kontrol akses yang efisien bagi administrator. Pengamanan akses menjadi lebih pintar dan andal dengan Smart Entry. Berikutnya adalah identifikasi permasalahan. Kompleks tersebut menghadapi beberapa masalah keamanan yang perlu diatasi. Masalah yang pertama adalah kurangnya pencahayaan pada malam hari, yang meningkatkan potensi kejahatan dan membuat penduduk kompleks merasa tidak aman. Selain itu, kompleks juga tidak memiliki satpam, yang berdampak pada ketidakamanan fisik dan meningkatnya risiko kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Masalah ketiga adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat setempat, yang mengurangi kesadaran akan kegiatan ronda malam dan merespons situasi darurat. Terakhir, ketidakhadiran gerbang perumahan memungkinkan akses yang tidak terkontrol dan meningkatkan risiko kejahatan serta memberikan rasa tidak aman terhadap penduduk kompleks atau desa tersebut. Yang berikutnya adalah gambaran umum mengenai proyek kami. Smart Entry adalah sistem pintu pagar yang menggunakan teknologi tap card untuk memberikan akses yang aman dan efisien ke area terbatas. Pengguna diberikan kartu tap yang menggunakan teknologi NFC atau RFID untuk berkomunikasi dengan pembaca kartu. Pembaca kartu membaca informasi pada kartu dan sistem kontrol akses memverifikasi data dengan database yang terkait. Berdasarkan verifikasi tersebut, pintu akan dibuka atau ditutup. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan kamera CCTV yang melakukan pemindaian plat nomor kendaraan untuk verifikasi tambahan. Jika verifikasi kartu dan plat nomor cocok dengan database, akses akan diizinkan. Namun jika terdapat ketidakcocokan atau informasi yang tidak valid, akses akan ditolak. Nah, baik, untuk materi selanjutnya akan saya oper ke teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan usulan dan solusi berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang pertama, ada penambahan pencahayaan. Memasang lampu penerangan yang cukup terang dan merata di seluruh area kompleks untuk mencegah potensi kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Yang kedua, ada pemasangan sistem keamanan. Dengan memasang CCTV di pintu masuk dan area strategis lainnya untuk memantau aktivitas dan mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Yang ketiga, ada penyediakan satpam untuk melakukan patroli rutin, memantau keamanan melalui CCTV, dan memberikan respon cepat terhadap situasi darurat. Yang keempat, ada edukasi dan sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang praktik keamanan yang tepat, partisipasi dalam kegiatan ronda malam, dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi terkait dengan sistem Smart Entry. Selanjutnya, ada pembangunan gerbang pergi masuk. Bangun gerbang pergi masuk dengan sistem Smart Entry yang mencakup pembaca kartu tap dan pemindaian plat nomor kendaraan untuk meningkatkan kontrol akses dan mengurangi resiko kejahatan. Yang terakhir, ada peningkatan kerjasama dengan pihak keamanan terkait. Dan kerjasama dengan pihak kepolisian atau instansi keamanan terkait untuk melakukan patroli bersama, pertukaran informasi terkait keamanan, dan peningkatan respons terhadap situasi keamanan yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, ada langkah implementasi. Langkah-langkah implementasi Smart Entry yaitu yang pertama, pemasangan lampu penerangan selama 10 hari. Yang kedua, ada pemasangan sistem keamanan CCTV selama 15 hari. Yang ketiga, ada penyediaan satpam selama 5 hari. Yang keempat, ada edukasi dan sosialisasi selama 5 hari. Yang kelima, ada pembangunan gerbang pergi masuk selama 5 hari.
Yang keenam, ada peningkatan kerjasama dengan pihak keamanan terkait selama 5 hari. Total waktu semua dari implementasi yang kami lakukan adalah 30-40 hari. Kemudian ada tim-tim yang terlibat, yaitu yang pertama ada manajemen kompleks, yang kedua ada tim teknisi, yang ketiga ada tim keamanan, yang keempat ada pihak yang berkompeten dalam pelatihan keamanan, yang kelima ada kontraktor konstruksi, dan yang terakhir ada pihak keamanan terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dan timeline kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, pada tanggal 9 Desember sampai 11 Desember 2023, kami akan menentukan rundown kegiatan dan survei langsung ke tempat. Kemudian, pada tanggal 13 sampai 19 Desember 2023, kami akan meminta persetujuan pemerintah setempat untuk menjalankan rundown kegiatan. Yang ketiga, pada tanggal 21 sampai 22 Desember, kami akan menyiapkan barang dari list yang diperlukan. Kemudian pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2023, kami akan memulai tahap awal rundown. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Desember 2023, kami akan melakukan edukasi ke masyarakat setempat untuk tahap awal. Selanjutnya, pada tanggal 3 sampai 6 Januari 2024, kami akan melakukan pengecekan progres tahap awal apakah sudah selesai sejauh mana. Kemudian, pada tanggal 8 Januari sampai 15 Januari 2024, kami akan memulai tahap kedua rundown. Kemudian pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2024, kami akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil dari tahap kedua ini. Yang terakhir pada tanggal 19 sampai 25 Januari 2024, kami akan melakukan cross-check dari tahap awal dan tahap kedua. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Yang selanjutnya ada manfaat program. Yang pertama adalah peningkatan keamanan. Sistem terintegrasi dengan CCTV dan pengamanan fisik meningkatkan keamanan kompleks. Yang kedua ada efisiensi akses. Memberikan akses yang cepat dan lancar, memakai kartu tap dan pemindaian plat nomor kendaraan. Lalu yang ketiga, pengawasan dan rekaman aktivitas. CCTV memantau aktivitas dan memberikan bukti dalam investigasi. Yang keempat, transfer pengetahuan dan keterampilan. Edukasi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keamanan masyarakat. Lalu yang kelima, pendampingan tim. Tim memberikan bimbingan dan informasi terkini kepada masyarakat. Lalu untuk roadmap Smart Entry Project, yang pertama ada analisis dan perencanaan, dan yang kedua ada desain dan pengembangan sistem Smart Entry. Yang ketiga, pemasangan infrastruktur, dan yang keempat, implementasi dan uji coba. Yang kelima, pelatihan dan sosialisasi, dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Ya, untuk rencana anggaran biaya, kita di sini memiliki komponen anggaran, jumlah biaya satuan, dan jumlah biaya satuan. Komponen anggaran yang pertama adalah tim konstruksi yang berjumlah 1 dan biaya satuannya 5 juta rupiah, jumlah biaya satuannya 5 juta rupiah. Yang kedua ada harga material dan lain-lain, jumlahnya 1, biaya satuannya 30 juta, lalu jumlah biaya satuannya 30 juta. Yang ketiga ada sewa programmer, jumlahnya 1, biaya satuannya 2 juta. Total komponen biaya investasi adalah 37 juta. Lalu transportasi yang berjumlah 3 orang, 300.000, dan jumlah biaya satuannya 900.000. Lalu ada walkie-talkie yang jumlahnya 10, yang harganya 100.000, dan biaya satuannya 1 juta. Untuk konsumsi ada 100, yang harga satuannya 15.000, yang harga biaya satuan, jumlah biaya satuannya ada 1.500.000. Total komponen biaya operasional dan lain-lain adalah 3.400.000. Lalu yang ketujuh, biaya tak terduga, ada jumlahnya 1, lalu biaya satuannya 3 juta, dan jumlah biaya satuannya 3 juta. Total komponen biaya lain-lain adalah 3 juta. Total biaya A, B, dan C adalah 43.400.000. Baik, kurang lebihnya seperti itu adalah hasil dari kerjasama kita mengenai proyek besar yang akan kita lakukan pada InnoVillage kali ini. Semoga ide ini bakal membantu ke depannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.